أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini ada sebuah kisah nyata tentang indahnya bersandar kepada Allah di saat musibah datang. Ada seorang pemuda di Jakarta, usianya mungkin sekitar 30-an tahun. Ia hidup bahagia dengan istrinya. Allah karuniai dia seorang anak yang cantik. Tak hanya itu, Allah beri dia kecukupan rezeki, dah dikaruniai rumah, mobil di Jakarta. Keluarga ini hidup bahagia. Tetapi pada akhir 2016 sampai awal 2017, disitulah ujian mulai menghampiri pemuda ini. Tak tanggung-tanggung ujiannya langsung bertubi-tubi. Berawal dari ia digugat cerai istrinya. Kemudian ini berdampak pada ia sulit menemui buah hatinya. Padahal jarak yang ia tempuh dengan rumah sang mantan istri cukup jauh, sekitar 150 km. Tapi seringkali ia tidak bisa menjumpai meskipun sudah menempuh perjalanan panjang. Kemudian di saat yang bersamaan, qadarullah, ia dipecat dari kantornya. Kemudian di saat yang bersamaan juga ibundanya yang sangat ia cintai berpulang ke rahmatullah. Sebuah tragedi yang luar biasa. Itu terjadi bersama saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Pemuda ini tenang aja, santai aja, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Bukannya ia tidak berusaha, dia berusaha untuk mencari solusi, terutama berkaitan dengan masalah istrinya, perceraian. Dia tidak ingin bercerai, dia ingin mempertahankan keluarganya. Tapi qadarullah, perceraian itu tetap terjadi. Dia sudah berusaha, meskipun usahanya gagal, ia santai, tenang. Kerap kali yang keluar dari lisannya adalah alhamdulillah. Ini luar biasa, kok bisa kata-kata itu yang keluar. Ternyata ia tidak mengandalkan akal sehatnya saja, tidak mengandalkan rasulnya saja dalam menghadapi masalah. Lebih jauh dari itu, ia mengandalkan Allah. Ia kembalikan semua masalah yang menimpanya kepada Allah. Ia sadar bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan ini. Dia hanyalah manusia biasa yang lemah, yang dhaif. Ia tak kuasa ketika harus menghadapi takdir Allah. Dia tahu tugasnya hanyalah berusaha dan berdoa, tetapi yang menentukan di ujung cerita itu adalah Allah. Kenapa dia tenang? Ada beberapa alasan. Pertama, dia tidak mengandalkan akal dan rasionya, tapi dia mengandalkan Allah. Dia punya Allah sebagai tempat bersandar. Salah satu landasan pikirannya adalah hadis Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Itu yang menjadi landasan diri. Bukan berarti tidak berusaha kepada manusia, dia tetap jalan lakukan usaha. Tetapi usaha pendekatan kepada Allah lebih dia prioritaskan. Berdoa sangat dia maksimalkan. Salat malam dan berbagai pendekatan-pendekatan lainnya kepada Allah. Dia benar-benar minta tolong kepada Allah dan benar-benar menyandarkan persoalannya kepada Allah. Sehingga dengan begitu dia tenang sekali. Yang kedua, dia yakin Allah tak mungkin zalim pada hambanya. Jadi dia meyakini bahwa apa yang dilakukan Allah baginya boleh jadi hanyalah ujian,
semata untuk menaikkan derajatnya, ataupun bisa juga teguran karena kesalahan-kesalahannya di masa lalu, karena mungkin dia pernah punya dosa dan seterusnya. Tetapi dia selalu punya keyakinan wala yuzlimu rabbuka ahada, kata Al-Quran. Allah tidak mungkin zalim pada seorang pun dari hamba-hamba. Jadi dia hadap dengan senyuman. Kemudian yang ketiga, dia selalu berpikir sebagaimana ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang melebihi batas kemampuannya. Sehingga yang ketiga, dia punya pemikiran bahwa masalah yang ia terima adalah masalah yang bisa ia selesaikan, apapun masalah itu. Dengan berpikir begini, dia tidak akan pernah putus asa. Dia akan menjauhkan dirinya dari putus asa, karena selalu punya keyakinan bahwa dia bisa melakukannya. Dia bisa melewati masa-masa buruk itu. Ibarat jalan rusak atau jalan menanjak yang luar biasa, maka di depan sana akan ada jalan yang murah. Ibarat malam, sepanjang-panjangnya malam akan ketemu dengan siang. Begitu juga dengan masalahnya. Ia berpikir sesulit apapun masalahnya, di ujung sana akan ada solusi. Akan ada solusi terbaik yang disiapkan Allah. Itulah yang membuatnya bisa lebih tenang. Kemudian yang keempat, dia yakin Allah punya rencana terbaik. Inilah yang luar biasa. Keyakinan ini yang sangat luar biasa ia miliki. Keyakinan ini berangkat dari satu firman Allah di surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagimu berperang. Para ulama menafsirkan berperang di sini tidak hanya berperang fisik, tetapi juga memerangi hawa nafsu. Berperang itu tidak enak bagimu. Tapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Ayat ini ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah yang Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Artinya ayat ini membuat jiwanya jauh lebih tenang, karena dia menjadi punya keyakinan bahwa apa yang menurutnya baik belum tentu menurut Allah baik. Sebaliknya, apa yang menurutnya tidak baik, buruk, tidak enak, belum tentu menurut Allah tidak baik. Bisa jadi sebaliknya. Oleh karenanya ayat ini ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, sehingga dia sandarkan kepada Allah. Dia punya keyakinan bahwa Allah sedang siapkan yang jauh lebih baik di depan sana. Meskipun dia tidak enak, dia penuh pikirannya kalut, pikirannya dihantui rasa sedih, itu normal sebagai manusia biasa. Tetapi hal itu tidak membuatnya berlebihan dalam bersedih. Bahkan dia cenderung lebih tenang karena punya keyakinan bahwa Allah menyiapkan yang lebih baik. Kemudian yang kelima, dia melihat apa yang menimpanya masih kecil dibanding perjuangan para nabi. Ini juga poin penting. Orang ini menangis, iya benar, dia menangis. Tetapi lebih banyak tangisannya adalah kepada Allah. Bukan menangis ditinggal istrinya, bukan menangis ditinggal ibunya. Mungkin menangis saat ditinggal keduanya, tinggal istrinya, ditinggal ibunya sebagai bentuk kesedihan. Tetapi yang jauh lebih dalam tangisannya adalah ketika tangisannya bukan untuk Allah. Itu yang membuatnya lebih sedih. Yang membuat dia lebih menangis adalah kalau itu berkaitan dengan soal keimanan, jangan sampai
betapa perjuangan para sahabat, para nabi dalam memperjuangkan keimanan mereka. Di masa lalu bukan hanya menangis, tapi berdarah-darah. Ada yang bahkan dibunuh, ada yang bahkan digergaji, dibelah kepalanya. Jadi ketika dia melihat masalahnya dengan membandingkan pada orang-orang beriman di masa lalu, jauh ujian keimanannya masih sangat kecil dibanding ujian keimanan para nabi. Jangankan para nabi, para sahabat nabi aja, seperti Ammar bin Yasir, sampai ditusuk dengan besi yang dipanaskan di alam dan berbagai siksaan lainnya. Jadi dia merasa kita ini masih ringan katanya, belum apa-apa. Termasuk dia melihat kejadian-kejadian dari orang-orang lain yang jauh lebih berat darinya. Dengan begitu dia lebih bersabar. Ternyata ada yang masih lebih parah dari saya, katanya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Apa hikmah dibalik apa yang ia lakukan ini? Tunggu nantikan kisah selanjutnya. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.